Nah, karena kita mau membahas ini, tapi kita buat peraturan dulu. Nah, peraturannya nggak boleh main HP yang pertama. Terus kalau ada yang nggak perhatiin, nanti disuruh maju. Nanti kakak ngejelasin. Jadi semuanya harus perhatiin ya. Terus nanti kalau ada yang mau bertanya atau menjawab, angkat tangannya ya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita ice breaking dulu mau nggak? Yang minggu kemarin, tapi kalau kemarin itu kan kita masih di jam pagi, sekarang jam siang. Jadi kalau kakak bilang semangat siang, jawabnya siang. Terus nanti ditunggu sampai jam kalian siang ya. Kita coba ya. Sampai siang. Sekarang kita mau membahas reproduksi pada wanita ya. Bukan organ wanita Kak. Organ reproduksi wanita. Jadi kalian tahu nggak tujuan dari reproduksi manusia? Dapatkan keturunan. Yang di belakang. Sebutkan tujuan dari reproduksi manusia. Kira-kira menurut siapa namanya? Tujuan dari reproduksi manusia itu apa? Menurut Ilham. Pernah populasi Indonesia akan sempurna. Manusia itu adalah apa namanya? Membuat keturunannya. Memperluas keturunan. Kamu deh. Oke, luas. Tadi supaya tidak punah. Kemudian yang kedua supaya memperbanyak keturunan. Siapa lagi? Tadi angkat tangan. Kalau gambar yang kedua ada apa di gambar? Bayi. Sebenarnya nggak benar. Benar ya tadi jawaban teman-temannya yang di sana. Agar spesies tidak mengalami kepunahan, itu tujuan dari reproduksi manusia. Dan selain itu tujuan dari reproduksi manusia itu adalah mewariskan sifat pada keturunannya. Kira-kira ada yang tahu kenapa dikatakan mewariskan sifat? Karena dari kaitannya. Angkat tangan. Siapa namanya? Kira-kira kenapa dikatakan mewariskan sifat? Kepada misalnya ada seorang ibu nih yang melahirin, tapi kenapa dia dikatakan mewariskan sifat? Kenapa? Kira-kira ya, karena dari ibunya itu selalu ada yang diturunkan sifatnya atau dari bapaknya. Gennya itu selalu turun ke bapaknya, dari bapaknya atau ibunya kepada anaknya. Jadi itu juga tujuan reproduksi. Kalau nggak ada, gimana Kak? Ya mungkin nggak ada. Ya kalau ada kan mungkin nggak ada. Kayak misalnya ibunya tuh dia besar gitu. Bapaknya. Nah bisa saja misalnya
kembar. Kira-kira ada yang tahu nggak, teman-teman, kenapa seseorang bisa melahirkan bayi kembar? Karena ada itu di gigi ya. Jadi terjadilah bayi kembar karena di sana bakalan jenis kelaminnya sama, matanya, hidungnya kelihatan mirip. Nah, tujuan pembelajaran kali ini siswa-siswi mampu menganalisis dan menjabarkan fungsi struktur jaringan organ reproduksi pada perempuan. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman juga diharapkan bisa mendeskripsikan proses oogenesis, proses menstruasi, dan proses fertilisasi. Kira-kira oogenesis itu ada yang tahu nggak? Proses oogenesis itu apa? Proses ada yang tahu nggak? Ini yang jawab-jawab di sebelah sini. Gak tahu ya, justru itu karena kita tidak tahu berdasarkan pengalaman. Nah, sekarang kita sama-sama belajar yang kita tahu gitu ya. Jadi oogenesis itu adalah sel telur yang dihasilkan di ovariumnya perempuan. Jadi oogenesis itu sel telurnya. Nanti oogenesis ini yang akan mengalami proses reproduksi yang terjadi itu pertemuan antara oogenesis dan sperma. Makanya ini yang menjadi zigot. Itulah yang disebut sebagai janin kalau seorang perempuan mengandung. Dari perpaduan antara oogenesis dengan sperma. Nah, di sini ada organ reproduksi wanita bagian dalam. Dari penjelasan ini bisa dibaca nih. Kira-kira ada yang bisa atau ada yang mau menyimpulkan nggak lebih rinci itu menurut teman-teman ovarium itu apa? Mau nggak? Ada yang mau? Ayo silakan. Ovarium itu organ yang berfungsi menghasilkan ovum. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini, ovarium ini adalah induk telur. Jadi ovarium itu berbentuk seperti telur. Ovarium ini, induk telur ini nanti dia berisi ovum. Ovumnya itu berada di dalam induk telur. Nanti dihasilkan ketika wanita sedang memasuki masa fase menstruasi. Jadi pas dia kecil itu belum bisa diproduksi. Kemudian ovarium itu ada sepasang. Pernah nggak lihat organ reproduksi wanita yang ovarium itu ada dua, ada di kanan dan ada di kiri. Ya, jumlahnya ada sepasang ya. Ada ini yang kayak dari ini, tahu namanya? Ini fungsinya apa ini? Fungsinya memasang sel telur. Nanti kan di sini proses pemasangan sel telur itu bakal dia berada di ovum. Ini bakal memasang dan sama dia itu. Nah, nanti kalau udah ditambah baru dia bisa disalurkan ke bawah ini. Terus terakhir, ya nanti kalau dia ketemu sama sperma, kalau dia dituahi sama ini berarti dia jadi janin. Tapi kalau dia nggak ada, tidak terjadi perubahan, tidak ada berarti nanti ovumnya itu
Apa yang kita makin? Bagian-bagian dalam awal organ tubuh manusia dan bagian-bagian proses atau proses Yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga adik-adik bisa memperbaiki. Dan sama-sama berdoa. Bawahnya mari kita sama-sama baca hamdalah. Terima kasih.